Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia kelas A ingin menampilkan materi kami yang berjudul Struktur Teks Akademik. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Sadira Sukoco. Nama saya Rizkia Tri Yunita. Nama saya Nadia Sri Dewi Rizky. Nama saya Cynthia Permatasari. Perkenalkan, nama saya Fitri Atika Sari. Perkenalkan, nama saya Rani Santika. Nama saya Dini Indah Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Dwi Rodotul Janna. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana Dizan. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Cynthia Permatasari. Kepada Saudari Cynthia, tempat dan waktunya kami persilahkan. Sebelum masuk ke struktur teks akademik, mari kita mengingat kembali apa itu pengertian dari teks akademik. Teks akademik ini juga sering disebut sebagai karya ilmiah. Jadi, teks akademik adalah laporan tulisan yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan benar. Adapun menurut para ahli seperti menurut Harry Firman, teks akademik atau karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Rani Santika. Kepada Saudari Rani, tempat dan waktunya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian struktur. Secara umum, struktur adalah pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berhubungan dalam suatu objek atau sistem organisasi. Struktur teks akademik. Secara umum, teks akademik atau karya ilmiah mengandung struktur sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian pustaka atau literatur review. Yang ketiga, hasil. Yang keempat, pembahasan. Yang kelima, kesimpulan. Dan yang keenam, daftar pustaka. Pemaparan yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Rizkia Tri Yunita. Kepada Saudari Rizkia, tempat dan waktunya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian cover. Cover merupakan lembaran bagian luar dari majalah atau bukan, di mana tertera nama atau judul media yang bersangkutan. Berikut adalah contoh cover. Kata pengantar. Kata pengantar merupakan salah satu bagian awal atau pendahuluan dari sebuah karya ilmiah. Umumnya, dalam kata pengantar ini penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah membantunya menyelesaikan karya tersebut. Adapun caranya, kamu perlu memperhatikan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, bagian pembuka. Pada bagian pembuka, kata pengantar umumnya terdiri dari ucapan syukur serta terima kasih dari penulis. Yang kedua, penyampaian isi. Di bagian ini, sebuah kata pengantar menyampaikan sedikit tentang informasi karya tulisnya. Yang ketiga, bagian penutup. Pada bagian ini menyampaikan permohonan maaf serta permintaan kritik dan saran yang membangun. Berikut contoh dari kata pengantar. Daftar isi. Daftar isi merupakan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada sebuah buku atau bentuk tulisan lainnya. Fungsi daftar isi yaitu untuk memudahkan kita mencari judul penulisan secara cepat tanpa harus mencari satu persatu. Berikut ini langkah-langkah atau cara membuat daftar isi. Yang pertama, menggunakan heading. Kedua, mengubah judul baru dalam daftar isi. Yang ketiga, mengubah konten daftar isi. Berikut adalah contoh daftar isi. Pemaparan materi yang keempat akan disampaikan oleh Saudari Dwi Rodotul Janna. Kepada Saudari Dwi, tempat dan waktunya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan adalah gambaran mengenai topik yang akan dibahas. Di dalam pendahuluan, terdapat 1. Berisi latar belakang secara umum mengenai topik yang dibahas. Yang kedua, menspesifikan masalah umum hingga ke yang lebih rinci. Oleh karena itu, paragraf pada pendahuluan bersifat dari yang umum ke yang khusus. Yang ketiga, merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Yang keempat, membangun alasan pentingnya membahas topik tersebut. Jadi, jika sudah diketahui atau dirumuskan masalahnya, maka akan didapat asumsi yang bisa diajukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta dipacu mengapa solusi itu diterapkan terhadap masalah tersebut. Pemaparan yang kelima akan disampaikan oleh Saudari Nadia Sri Dewi Rizky. Kepada Saudari Nadia,
Tempat dan waktunya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka atau literatur review. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dari kajian pustaka. Kajian pustaka adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini. Mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Dalam penelitian pendidikan, peneliti biasanya mementingkan kajian pustaka yang diambil dari artikel pada jurnal. Namun demikian, peneliti juga membutuhkan informasi lain yang diambil dari makalah, konferensi, buku, dan dokumen pemerintah. Mengapa kajian pustaka harus ada pada teks ilmiah atau teks akademik? Karena aspek yang dibahas di dalam kajian pustaka dapat mencakup landasan teoritis, segi epistemologis atau historis, atau segi lainnya yang dianggap penting yang disajikan secara ringkas, padat, dan mengarah tepat pada masalah yang diteliti. Selanjutnya, manfaat dari kajian pustaka antara lain: 1. Sebagai solusi. Dengan adanya kajian pustaka, maka kerangka berpikir menjadi lebih jelas sehingga solusi dari permasalahan ditemukan berdasarkan hasil pengkajian-pengkajian dari berbagai literatur tersebut. 2. Landasan pengembangan instrumen. Setelah menentukan solusi berupa teori, selanjutnya disusunlah indikator-indikator berdasarkan solusi tersebut. Indikator yang disusun inilah yang kemudian dijadikan instrumen dalam penelitian. 3. Membuat atau menentukan kriteria. Terkait dengan penelitian evaluasi, dalam membuat atau menentukan kriteria dengan dimulai pembentukan pernyataan terlebih dahulu. Kriteria yang dimaksud seperti keberhasilan atau kegagalan, saran bagi program tersebut, diidentifikasi, kemudian dibuatlah kesimpulan sesuaikan dengan teori atau tidak. 4. Memverifikasi hasil penelitian. Pada manfaat memverifikasi hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai perbandingan hasil penelitian yang telah kita lakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga diperolehlah kesimpulan-kesimpulan yang menjadi hasil dari verifikasi tersebut. Adapun macam-macam dari kajian pustaka: 1. Kajian pustaka penelitian kuantitatif. 2. Kajian pustaka penelitian kualitatif. 3. Kajian pustaka penelitian campuran. 4. Kajian pustaka teori normatif. Mempelajari apa yang dapat diuji secara empiris, sementara masih ada banyak pernyataan penting tentang politik yang berada di luar cakupannya. Karena itu juga sentral bagi ilmu politik adalah apa yang dimaksud filsafat politik atau teori normatif. Adapun sumber kajian pustaka antara lain jurnal penelitian, buku, surat kabar dan majalah, dan internet. Langkah yang dilakukan dalam penyusunan adalah 1. Menyiapkan butir-butir yang perlu mencatat informasi dari pustaka. 2. Menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. 3. Mencari informasi sebanyak-banyaknya dari bahan kepustakaan maupun internet. Supaya peneliti lebih mudah dalam menyusun, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Menggunakan masalah penelitian sebagai fokus. 2. Membuat rencana urutan pencarian dan penulisan. 3. Menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. Berikut ini bisa kalian lihat contoh dari kajian pustaka. Pemaparan materi yang ke-6 akan disampaikan oleh Saudari Dini Indah Pratiwi. Kepada Saudari Dini, tempat dan waktunya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang struktur teks akademik hasil. Struktur teks akademik hasil berupa angka, pola, kata, bahkan keputusan dari prosedur metode yang dipakai. Semua tulisan murni dari hasil metode yang dipakai tanpa menyertakan sitiran dan kutipan. Teknik berhubungan dengan angka. Angka tersebut harus dianalisa secara statistik sebagai bentuk menyimpulkan seluruh angka yang didapatkan. Bab hasil adalah semua hasil analisa. Biasanya dari hasil analisa menghasilkan angka-angka. Angka dengan jumlah banyak disimpulkan menggunakan statistik. Selain statistik, angka-angka yang didapat bisa dianalisa menjadi suatu model. Model adalah gambar yang berguna untuk menyajikan semua angka mentah. Teman-teman bisa lihat contoh dari struktur teks akademik hasil. Pemaparan materi yang ke-7 akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan struktur teks akademik bagian pembahasan. Pembahasan merupakan langkah bagaimana kita menganalisis permasalahan berdasarkan sumber-sumber yang telah kita tinjau di dalam kajian pustaka. Pembahasan merupakan pokok dari teks akademik. Karena merupakan pokok, maka pembahasan biasanya memiliki porsi teks yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Lalu, pembahasan juga berisi tentang perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dan hasil. Kajian pustaka dan hasil ini memiliki perbandingan dan hubungan yang saling berikatan. Lalu,
Pembahasan juga menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan di dalam kajian pustaka. Argumen-argumen ini biasanya dijadikan acuan dasar di dalam pemecahan dari masalah. Lalu, pembahasan juga menjelaskan mengapa bagian hasil bisa didapatkan. Analisis secara objektif di dalam pembahasan ini bergantung pada metode yang dipilih sebelumnya. Jika metode kuantitatif, maka data akan dijabarkan dalam grafik atau diagram. Lalu, jika metode kualitatif yang dipilih, maka data akan diuraikan secara verbal. Pembahasan juga menjelaskan proses mengenai materi yang dibahas di dalam teks akademik. Di dalam pembahasan, menjelaskan tentang proses mengenai materi yang dibahas di dalam teks akademik, yang akan dijabarkan bagaimana proses ini dilalui dengan mencari hasil mengenai masalah yang dibahas di dalam teks akademik yang sedang kita buat. Berikut ini adalah contoh dari bagian pembahasan pada teks akademik. Pemaparan materi yang ke-8 akan disampaikan oleh Saudari Sri Yuliana Dezan. Kepada Saudari Sri, tempat dan waktunya saya persilahkan. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Ada beberapa definisi kesimpulan, dan yang pertama adalah menurut USC Libraries. Menurut USC Libraries, kesimpulan adalah sekumpulan kata-kata untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian kamu penting bagi mereka calon pembaca. Dan yang kedua ada menurut Vocabulary. Menurut Vocabulary, kesimpulan adalah sebuah bagian yang berada di posisi paling akhir pada suatu hal, atau menjadi yang paling akhir dari sebuah hasil. Dan yang ketiga ada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesimpulan adalah sebuah keputusan yang didapatkan berdasarkan cara berpikir deduktif atau induktif dari sebuah pembahasan atau gagasan tertentu. Selanjutnya ada metode penulisan kesimpulan. Yang pertama ada metode generalisasi. Nah, di metode ini mengulas secara keseluruhan masalahnya terlebih dahulu, baru kemudian menjadikannya fokus penelitian. Nah, yang kedua itu ada metode analogi. Metode ini dilakukan dengan memberikan pandangan atau menyampaikan pokok atau gagasan penelitian menjadi lebih mudah dan sederhana. Yang ketiga ada metode korelasi. Metode ini dilakukan dengan cara mencari fokus dan mencari hubungan sebab akibat yang terjadi dalam sebuah penelitian. Nah, selanjutnya dalam membuat kesimpulan, kalian harus tahu cara membuat kesimpulan. Nah, cara-cara membuat kesimpulan itu yang pertama ada membaca ulang karya tulis yang kamu buat. Dan yang kedua ada menentukan kalimat utama. Yang ketiga menentukan ide pokok tulisan. Yang keempat menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Dan yang terakhir ada merangkai kesimpulan paragraf menjadi teks bacaan. Pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Fitri Artikasari. Kepada Saudari Fitri, tempat dan waktunya saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber yang dirujuk untuk menulis makalah akademis, artikel jurnal internasional, buku kritik, esai atau jenis tulisan akademis lainnya. Adapun pengertian daftar pustaka menurut para ahli, yaitu dari Patricia Jean Wagner, ia mengatakan bahwa informasi daftar pustaka termasuk judul, penulis atau editor, penerbit, dan tahun edisi diterbitkan atau dilindungi hak cipta. Kemudian ada Goris Karab. Daftar pustaka ia definisikan sebagai sebuah daftar yang berisi judul buku-buku artikel dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang tengah digarap. Yang ketiga ada dari Ninik M. Kuntaro. Daftar pustaka didefinisikan sebagai salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karya ilmiah. Kemudian ada Carter dan Barker. Daftar pustaka dideskripsikan sebagai disiplin ilmiah 2 kali lipat yang meliputi daftar buku yang terorganisir dan deskripsi sistematis buku sebagai objek. Kemudian, sebutan untuk daftar pustaka ini biasanya kita menyebutnya sebagai rujukan, referensi, dan pranala. Kemudian tujuan menulis daftar pustaka itu yang pertama membantu pembaca dalam mencari detail topik. Kedua, sebagai bentuk apresiasi
kita dari penulis sebagai pada karya orang lain, yang juga dijadikan referensi atau masukan dalam menyusun kalimat pada sebuah karya tulis. Kemudian yang ketiga, memenuhi etika penulisan. Yang keempat, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. Yang kelima, sebagai pendukung ide seseorang penulis. Yang keenam, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang akan kita ambil. Yang ketujuh, referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut. Tata cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis. Dalam menulis nama penulis buku, maka nama penulis buku tersebut dibalik. Contoh, nama Hadi Setiadi ditulis menjadi Setiadi, Hadi. Yang kedua, ada tahun. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri tanda titik. Contoh, Setiadi, Hadi, 2017. Kemudian ada judul buku. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dengan dicetak miring atau diberi garis bawah. Kemudian ada kota terbit. Kota terbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik 2. Kemudian ada nama penerbit. Penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan. Ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik. Teman-teman bisa melihat, berikut adalah contoh dari daftar pustaka. Sekian sudah pemaparan materi kami tentang struktur teks akademik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.